Perkenalkan, nama saya Agustinus Budi Widodo, pengajar matematika wajib di SMA Negeri 1 Mandiranca, Kabupaten Kuningan. Saat ini saya akan menerangkan tentang pengertian statistika, materi kelas 12 semester ganjil. Statistika yaitu kumpulan fakta atau data, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Statistik diberi nama sesuai hal yang bersangkutan, misalnya statistik kependudukan, statistik pertanian, statistik keuangan, dan lain sebagainya. Statistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis data, dan pengambilan kesimpulan dari sifat-sifat data. Menurut penggunaannya, statistik dibagi menjadi dua sebagai berikut, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data. Sedangkan analisis inferensial adalah statistik yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan. Kemudian, di dalam statistik ada istilah yang disebut dengan data dan datum. Data merupakan pengumpulan keterangan atau kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bentuk tunggal dari data disebut datum. Jadi bentuk tunggal dari data itu disebut datum. Contoh misalkan, tinggi badan seluruh siswa kelas 12 SMA Kartika merupakan data. Tinggi badan salah satu siswa dari kelas 12 SMA Kartika merupakan datum. Agar dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan yang valid, data memenuhi syarat antara lain objek harus relevan, up to date, representatif. Berikut ini diberikan beberapa macam data. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka dan nilainya bisa berubah-ubah. Contoh, data kuantitatif adalah banyak siswa suatu kelas atau juga misalkan nilai ujian. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya data kualitatif adalah kata yang bersifat menilai, contohnya baik, pintar, jelek, indah. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua macam. Satu, data ukuran. Dua, data cacahan. Data ukuran yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Data ukuran disebut data kontinu. Contoh data ukuran, misalkan tinggi badan siswa, berat badan siswa, mengukur kecepatan mobil. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan alat ukur. Data cacahan yaitu data diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung. Data ukuran disebut data diskrit. Contoh data cacahan adalah jumlah penduduk suatu wilayah tertentu. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung. Contoh data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui kuesioner atau wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Contoh data sekunder adalah data perusahaan tentang absensi, gaji, laporan keuangan, dan sebagainya. Berikut pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek
yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti atau diamati dan dianggap dapat mewakili populasi. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, wawancara. Yang kedua juga bisa dengan kuesioner atau angket. Ketiga, pengamatan, observasi, atau penelusuran literatur. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data atau narasumber. Angket kuesioner yaitu teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Teknik ini dapat dipandang sebagai wawancara secara tertulis. Sedangkan pengamatan, observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik langsung maupun tidak langsung. Penelusuran literatur, yaitu teknik pengumpulan data menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada dari penelitian sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh data hasil dari pengukuran. Misalkan diketahui data tinggi badan dari 30 siswa kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Mandirancan. Nah, dikelompokkan ya, ini ada 172, 163, 150, 155. Ada 30 siswa yang diukur. Kemudian dari data itu, langkah pertama adalah data itu disusun mulai dari data terkecil sampai data terbesar, sehingga akan terlihat siswa yang memiliki tinggi badan 149 adalah siswa yang terpendek dan siswa yang tertinggi adalah 2 cm.